Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini tentang kitab Al-Muamalah ya, yang saya ambil dari ringkasan buku Fiqhul Muamalat ya. Ya karya Dr. Amir Bahjat ya, buku yang ringkas tapi insya Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang al-ijarah ya. Ijarah yaitu tentang sewa menyewa ya. Rukunnya ada 5 ya. Yang pertama adalah al-mu'ajjir, yaitu yang menyewakan. Kemudian al-mustajir ya. Yang menyewa. Kemudian namanya al-mustajar, yang disewakan. Kemudian berikutnya adalah al-ujrah, biaya sewa atau harga sewa. Kemudian yang terakhir adalah tentang sighah ya, bentuk akadnya. Ini kira-kira adalah 5 rukun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yang ingin kita bahas bahwasanya sewa menyewa al-ijarah dia adalah aqdun lazim ya. Dia adalah aqdun lazim. Yaitu kalau sudah terjadi akad ya, sudah terjadi akad maka mengikat ya, mengikat keduanya, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan keridhaan keduanya. Kedua belah pihak. Ini sama seperti akdul bai' ya. Cuma kalau al-bai' itu jual beli barang, kalau al-ijarah adalah jual beli manfaat ya. Al-ijarah menyewa maksudnya itu adalah jual beli manfaat. Itu bedanya dengan jual beli. Kalau jual beli barang dijual ya. Kalau ijarah artinya menyewakan barang. Apa yang dijual manfaatnya, jasanya ya. Manfaat kalau bahasa kita ya, atau jasa ya. Atau jasa.
barangnya tetap ada, tapi jasanya yang diperjualbelikan ya. Dan dia ada hukumnya adalah akad lazim ya, adalah akad lazim. Karena akad ada beberapa model akad ya. Ini sekedar tambahan ilmu saja seperti pertama akad lazim mengikat kedua belah pihak. Ini contohnya misalnya adalah akad jual beli. Tidak boleh salah satunya membatalkan ya. Akad sewa atau al-ijarah. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya mau menyewa sebuah mobil ya. Kemudian ketika saya mau sewa sebuah mobil, saya sudah akad, saya akan sewa selama 1 bulan, misalnya saya bayar 10 juta. Tahu-tahu ketika saya tanda tangan sudah akad semua sudah selesai, kemudian saya pulang ternyata saya dapat hadiah mobil misalnya, saya dapat hadiah mobil sehingga saya tidak butuh lagi mobil ini. Maka saya bilang mohon maaf nggak jadi, ya itu nggak boleh, sudah terlanjur, sudah terjadi sewa menyewa, tidak boleh dibatalkan. Ya kalau dia mau ya harus ada mungkin ganti rugi atau apa sehingga ridho kedua belah pihak ya. Kalau enggak ya terserah. Pokoknya tidak boleh dibatalkan. Kalau enggak ya silakan kau pakai, kasih siapa pinjamin siapa terserah. Pokoknya akad telah berlaku. Itu namanya akad lazim. Sama seperti jual beli. Saya beli jual mobil, kemudian dia sudah beli tanpa ada aib. Tahu-tahu dia dapat hadiah mobil, dia ingin kembalikan, nggak bisa, sudah terlanjur. Ya, kalau mau ya terserah mau bayar berapa untuk sama-sama ridho atau kau mau jual tempat lain terserah. Tapi tidak bisa dibatalkan, sama-sama lazim dari kedua belah pihak. Demikian juga misalnya saya menyewakan misalnya sebuah ruko, saya sewakan sama si A, saya sewakan misalnya 1 tahun 100 juta. Saya sudah sewakan, sudah tanda tangan, sudah selesai. Tiba-tiba ada si B mau nyewa 200 juta. Terus saya bilang, maaf si B, si A, saya nggak bisa, saya batal aja dengan kamu ya. Nggak boleh ya. Karena sudah terjadi akad, sudah jual beli manfaat dari ruko tersebut sewa ya. Sama jual beli atau kalau jual beli adalah jual beli barang, kalau akad sewa adalah jual beli manfaat menggunakan ruko tersebut. Maka kedua belah pihak tidak boleh membatalkan. Ada akad misalnya akad lazim hanya kepada satu pihak. Contohnya apa? Contohnya misalnya gadai ya. Misalnya gadai. Misalnya si B pinjam uang kepada si A. Si B pinjam uang kepada si A. Maka si A bilang kalau begitu mana gadai ya. Nanti kalau kau nggak bisa bayar, saya jual barangmu, sisanya saya kembalikan ya. Saya takut kau nggak bisa bayar, saya butuh gadai. Akhirnya si B pinjam uang dari si A misalnya 100 juta, kemudian dia menggadaikan motornya ya. Dia menggadaikan motornya. Nah, ketika si B menggadaikan motor kepada si A, si B tidak boleh membatalkan. Jangan, aduh, saya minta kembali dong motor saya, nggak bisa. Tetapi si A yang mengutangkan kepada si B, dia boleh ya sudah. Setelah 2 hari 3 hari dia bilang, aduh, sudah kamu ambil aja motormu lah. Kamu kayaknya butuh pakai aja, nggak ada masalah. Terus bagaimana? Nggak apa-apa. Nah, ini tidak lazim bagi pihak yang memberi, yang murtahin. Adapun yang rahin yang menggadaikan, maka dia wajib meletakkan barang gadai tersebut. Ini contoh bahwasanya akad lazim hanya berlaku kepada satu pihak saja, misalnya kepada masalah penggadaian. Artinya kalau saya minta atau jual beli barang, saya jual barang pada seorang dan orang tersebut bayarnya dengan cicil, dengan kredit. Saya bilang tolong saya butuh gadai mobil misalnya. Ya udah. Kalau kau tidak bisa bayar nanti mobilmu saya jual untuk melunasi utangmu. Ya akhirnya taruh mobil. Setelah seminggu, 2 minggu, akhirnya dia bilang, sudahlah mobilmu ambil aja. Mobilmu ambil aja, saya tidak butuh dengan gadaimu. Saya percaya sama kamu. Ini tidak jadi masalah. Tetapi kalau yang minta kembali mobil tersebut adalah yang punya utang, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa karena akad lazim ini berlaku kepada pihak yang punya hutang ya. Ya, yang punya hutang ya.
Kemudian contohnya lagi, ya, misalnya akad jaiz tidak lazim kepada kedua belah pihak. Pernah mencontohkan seperti apa? Akad wakalah. Ya. Misalnya si A bilang kepada si B, B itu mobil saya, tolong kamu jualkan ya. Kamu jualkan, saya wakilkan kepadamu ya, menjualkan. Nanti kalau ada apa saya kasih upah lah sama kamu misalnya. Ya. Kemudian, oke, sudah setuju, si B mulai menjualkan mobil si A. Tahu-tahu di tengah jalan si A bilang, B enggak usah, enggak jadi. Boleh nggak dia begitu? Boleh, karena ini akad tidak lazim. Atau si B sudah jalan, dia mau jualkan, aduh si A, mohon maaf saya nggak bisa jual barangmu, saya sibuk banget. Nah itu nggak apa-apa. Dua-dua belah pihak boleh membatalkan. Ya. Tidak lazim kepada kedua belah pihak, yaitu kedua belah pihak boleh membatalkan. Sebagian orang mengatakan juga seperti akad ju'alah. Ju'alah seperti barang siapa yang bisa menemukan dompetku, saya akan kasih 100 juta misalnya. Ya. Dompet itu ada surat-surat berharga, saya bisa temukan 100 juta. Dia sudah bikin pengumuman. Tahu-tahu ada satu, saya mau cari, ya sudah, kamu silakan cari. Pokoknya kamu dapat 100 juta. Namanya akad ju'alah. Tahu-tahu saya nggak jadi, batal, pengumuman batal. Apa nih nggak jadi ya? Atau yang sana, aduh saya capek cari-cari nggak dapat, saya batalin, saya nggak cari lagi. Nggak apa, dua-duanya juga boleh membatalkan. Adapun akad jual beli, dia seperti akad sewa, dia hukumnya seperti akad jual beli lazim. Kalau sudah tanda tangan akad, maka harus dilanjutkan. Kalau mau dibatalkan ya harus dengan tujuan bersama. Adapun salah satu pihak membatalkan, maka tidak diperbolehkan. Berikutnya berkaitan dengan al-mu'ajjir yang menyewakan, ya. Yang menyewakan syaratnya adalah dia harus jaizut tasarruf, ya. Ini semua dalam jual beli juga demikian, yaitu boleh mengolah hartanya. Dengan demikian anak kecil, anak belum balik tidak boleh jual beli. Ya. Dengan demikian anak kecil tidak boleh. Kalau begitu anak kecil tidak boleh. Anak kecil, ya. Orang gila, ya. Gila tidak boleh. Atau orang yang hartanya ditahan oleh pemerintah karena punya hutang yang banyak, ya, dia tidak boleh mengolah hartanya, maka tidak boleh mengadakan akad sewa menyewa. Ya, misalnya ada anak kecil punya harta ternyata banyak, dia dapat warisan ruko yang besar, kemudian dia mau sewakan, saya punya ruko, om mau nggak saya sewain sama om, setahun berapa? 5 juta, ya nggak ngerti 5 juta, tapi kalau sudah bisa beli mainan banyak, ya, padahal itu harga mungkin 100 juta per tahun. Tapi karena dia anak kecil, dia tidak ngerti, maka ya, tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Kemudian sama al-mustajir juga, sama syaratnya dia harus jaizut tasarruf. Ya. Itu boleh mengolah uangnya. Sekarang berkaitan dengan al-mustajar. Al-mustajar itu yang disewakan. Ada dua model, ada benda, ada manusia, ya. Ini ada dua model. Ada manusia, ada benda, ya. Benda tadi seperti, yaitu tentunya ada manfaatnya, ya. Sebelumnya, mohon maaf. Sebelumnya. Dua syarat, yaitu dua syarat berupa manfaat atau jasa, kemudian
manfaat yang dibolehkan. Sebagian pendapat ulama mengatakan tidak boleh berupa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Jadi namanya al-ijarah, menyewa, maksudnya adalah bukan jual beli barang tapi dia menjual jasa atau manfaat ya. Seperti kalau mobil ya. Kita bukan jual mobilnya tapi jual jasa menggunakan mobil ya. Rental ya, kalau bahasa kita rent ya. Jadi bukan mobil yang kita jual ya. Sama seperti misalnya saya bisa nggak sewa air minum? Wah, nggak bisa, air minum disewa. Air minum disewa itu ya diminum berarti habis. Ya kalau sewa botolnya oke. Barangnya tidak hilang. Cuma digunakan jasanya. Tapi kalau kita sewa barang yang habis ya nggak bisa ya. Bisa nggak saya pinjam rotimu sebentar? Gimana pinjam roti makan selesai habis. Itu namanya bukan pinjam, itu namanya beli atau mutang roti ya. Nggak bisa ya. Lalu pinjam pisau untuk motong roti, oke. Jadi pinjam atau beli bayar manfaat, menyewa pisaumu untuk digunakan misalnya boleh. Tapi kalau barangnya digunakan ya itu namanya jual beli ya. Jadi syaratnya yang barang yang disewakan adalah berupa manfaatnya atau jasanya ya, jasanya. Syarat yang kedua, ini syarat pertama. Manfaat yang dibolehkan. Adapun manfaat tersebut jika tidak dibolehkan maka haram ya. Contoh yang tidak dibolehkan. Misalnya untuk tempat prostitusi misalnya, tempat zina. Sewa tempat di rumah bagus buat untuk zina misalnya ya. Atau misalnya untuk bank konvensional. Ini saya sering banyak ditanya ya. Ada bank ingin sewa posisi di pinggir jalan, kemudian harga mantap, buat praktek riba. Ini tentu tidak boleh ya. Tentu tidak diperbolehkan karena namanya kita membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya nyewa tempat untuk judi. Ini tentu juga tidak diperbolehkan. Misalnya nonton untuk bioskop. Punya gedung disewakan untuk apa? Untuk bioskop. Ini semua tidak boleh, hukumnya haram ya. Misalnya untuk apa? Jual alat-alat musik atau misalnya untuk jualan lagu-lagu ya. Lagu-lagu musik ya. Ini juga tidak diperbolehkan misalnya ya. Jadi perbolehkan. Ya. Saya sempat ditanya, ya misalnya ada kawan kemarin tanya, Ustaz bagaimana hukum menyewakan rumah untuk misalnya buat sinetron? Saya bilang sinetron apa dulu ya? Kalau sinetron di situ laki-laki perempuan terbuka auratnya, kemudian macam-macam ya, hanya melalaikan manusia. Saya bilang ya Allah berfirman, wala ta'awunal ismi wal udwan ya. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian sering tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka tidak diperbolehkan. Sebagian mazhab seperti mazhab Hambali berpendapat juga di antaranya tidak boleh kita misalnya manfaat tersebut berupa mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita bayar seorang jadi muadzin, kita sewa dia, kemudian kita bilang kalau kamu sekali azan saya kasih 100.000 misalnya. Ini menurut mazhab Hambali tidak boleh karena mengumandangkan azan adalah bertakarrub kepada Allah, maka bukan untuk disewakan ya. Tapi ini ada khilaf tentunya. Adapun kalau dia mengambil gaji dari Baitul Mal ya atau dari wakaf ya itu enggak ada masalah. Tapi kalau dibeli jasa dia untuk azan maka ini tidak diperbolehkan menurut sebagian mazhab. Sebagian ulama membolehkan. Ada khilaf masalah ini. Tapi ini disepakati. Manfaat dibolehkan. Contoh yang tidak dibolehkan ini untuk tempat zina, untuk bank konvensional, untuk judi, untuk bioskop, untuk jualan musik. Ininya untuk perkara-perkara yang haram. Adapun ini ada, ada syarat-syaratnya, ada beberapa 4 syarat, 1, 2 ya.
Baik, yang pertama berupa manfaat. Biasanya ada dua model ya. Ada berupa manusia, adami. Kemudian berupa barang. Al-ain ya. Berupa barang. Adapun berupa manusia ya, atau berupa manusia, maka ada dua model ya. Ya, ada yang disebut dengan istilahnya adalah ajirun khas, ada ajirun mustarak. Ajir itu artinya orang yang dipekerjakan. Ini kalau kita bilang pekerja khusus. Ini pekerja umum. Untuk dibedakan antara pekerjaan khusus dan pekerjaan umum, nanti ini berkaitan dengan masalah dhaman, yaitu ganti rugi kalau terjadi kerusakan. Yang dimaksud dengan ajirun khas, maksudnya kita menyewa seseorang mengambil jasanya, misalnya supir, kita bilang tolong kerja di tempat saya ya selama kasih waktu selama sebulan, dan dia kerja di rumah ya, makanya namanya ajirun khas, itu khusus pribadi buat kita ya. Pribadi ya, atau pribadi ya. Contoh lagi misalnya pembantu ya, ini juga pribadi ya. Kita kita kan sewa dia untuk bekerja. Jadi pekerjaannya, jasa pekerjaannya itu yang kita bayar, bukan orangnya tidak diperjualbelikan ya, tapi jasa dia untuk bekerja. Nah, adapun ajir mustarak, yang mustarak ini seperti pekerja umum, contohnya seperti apa? Seperti tukang jual jahit baju misalnya, ini contoh umum, jadi semua orang bisa, bukan buat pribadi ya. Misalnya tukang jahit baju, misalnya dapur umum ya, jasa memasakkan, jasa kalau catering ya, catering. Semua orang misalnya bisa menyewa. Kemudian juga misalnya termasuk kata para ulama misalnya borongan ya, kerja borongan. Kerja borongan ya, dilihat daripada hasilnya, bukan harian. Ini juga dianggap sebagai pekerja umum ya. Apa bedanya pekerja khusus pribadi dengan pekerja umum? Kalau ajirun khas, perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajirun khas, ketika terjadi kerusakan, misalnya pembantu kerja di rumah dan dia sudah bekerja baik-baik, tahu-tahu nggak sengaja kemudian piring pecah, atau misalnya ada apa yang rusak, kompor rusak misalnya, dia yang salah tapi dia tidak sengaja, maka dia tidak boleh kita bebankan, kamu harus ganti, nggak boleh, dengan syarat dia sudah bekerja sebagaimana seharusnya, dan itu bukan karena kelalaian dia ya. Bukan karena kelalaian dia ya. Adapun kalau karena kelalaian dia sebagai pekerja, maka itu ya dia tanggung jawab ya. Contohnya dia sebagai supir, kemudian dia ketika supir dia parkir, dia mobilnya dibuka, kuncinya ditaruh di situ, kemudian dia pergi ya, mobilnya diambil, tanggung jawab dia. Kenapa? Karena kamu lalai. Supir harusnya tidak demikian. Supir harusnya nongkrong di mobil, jaga mobil, bukan mobil ditaruh, kunci dilepas, kemudian kamu pergi ke toilet, mobilnya diambil. Ya itu namanya kelalaian. Seperti itu kamu tanggung jawab. Tetapi kalau supir atau pembantu atau yang kerja pribadi kepada kita, dan dia sudah bekerja secara khusus, dan dia sudah bekerja sesuai dengan yang seharusnya, kemudian terjadi kesalahan, ya, ada ini pecahlah, ada anulah, ya, maka kita tidak boleh membanding kepada dia, karena dia tidak melakukan pelanggaran, dia biasa yang dia kerjakan, ya. Ya, misalnya dia sudah berusaha atau dia nabrak misalnya, tidak boleh kita bebani. Kecuali kalau dia ngawur tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau dia lalai, dia tidak mengerjakan sesuai dengan yang seharusnya, maka dia bertanggung jawab.
Lain halnya dengan ajir mustarak. Kalau ajir mustarak pekerja umum, maka jika ada kekurangan atau kelalaian ditanggung jawab. Contoh misalnya, kita kasih kain sama dia jahit, ya. Dia bilang, waduh qadarullah, kainnya saya salah potong, gimana nih? Ya nggak bisa, kamu tanggung jawab. Karena semua orang jahit sama dia. Karena kalau tidak kita kasih peraturan seperti ini, dia akan semena-mena. Beda dengan kalau pekerja khusus, kita kan sama kita bisa ngeliat bagaimana kerjanya, kita bisa ngawasi. Adapun pekerja umum seperti ini nggak bisa. Orang semua nitip barang sama dia, kemudian dia jahit. Nah, kalau dia salah gunting misalnya, dia salah potong misalnya tidak sesuai dengan ukuran, ternyata kepanjangan, ternyata kependekan, nggak bisa. Dia nggak bilang qadarullah, nggak bisa qadarullah, kamu harus ganti. Aturannya demikian. Dengan demikian baru bisa berjalan dengan baik ya. Kalau tidak, maka kemudaratan akan timbul ya. Sama seperti jasa catering. Kemudian masak ternyata tidak sesuai sampai basi misalnya, atau misalnya kurang tidak sesuai. Tadi padahal sudah dibilang jasanya sekian, ternyata kurang atau sesuatu ternyata tidak enak, tidak sesuai dengan yang dibilang, rasanya berbeda, hancur-hancuran, ya nggak bisa. Dia bilang qadarullah, ternyata ada begitu, nggak bisa. Kamu harus tanggung ya. Ya, beda kalau dengan yang ini. Kalau ini kemudian membantu masak, qadarullah sudah berusaha ternyata salah, kita nggak bisa, kamu harus beli makanan di luar, gantikan karena masakanmu nggak enak, nggak bisa kalau membantu. Selama dia sudah bekerja sesuai dengan yang yang seharusnya. Adapun ini kerja-kerja yang umum ini, dia mau bekerja sesuai dengan yang seharusnya, kita nggak peduli. Pokoknya kalau dia melakukan kesalahan kepada barang yang kita titipkan, ya, maka dia harus bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Ini bedanya antara ajir khas dengan ajir mustarak. Sama seperti kerja borongan. Dia borongan misalnya ada orang bangun rumah, dia borong rumah. Supaya kita bayar, berapa bangun rumah? Biayanya 1 miliar, udah. Untuk bangun saja 1 miliar, udah kita kasih. Ternyata dia bilang sampai di sana ternyata ada semennya yang hilang lah, apa yang hilang, nggak urusan. Kamu pokoknya kerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ada sesuatu yang terjadi, kamu tanggung jawab. Inilah makanya para ulama bedakan antara ajir mustarak dengan ajir khas, yaitu pekerja khusus dengan pekerja umum. Kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab. Adapun pekerja khas, maka dia tidak menjamin kalau ada kerusakan yang terjadi. Adapun menyewa barang bisa jadi barang tersebut tidak harus milik kita. Bisa jadi kita diizinkan untuk menyewakannya, atau kita sudah menyewa barang, kita sewakan lagi kepada orang. Saya ulangi, barang ini tidak mesti yang kita sewakan tidak mesti milik kita. Tidak harus milik kita. Tapi yang kita miliki adalah jasanya. Yang kita miliki adalah jasanya. Adalah manfaatnya. Contoh bagaimana? Contoh misalnya saya sewa ruko. Saya sewa ruko kepada si A. Setelah saya sewa ruko, niatnya untuk apa? Untuk jualan misalnya sembako. Saya membuka toko, saya sewa ruko 1 tahun. Kemudian ternyata kondisi saya lihat sulit, saya dana kurang, dan akhirnya saya sewakan lagi kepada orang lain. Boleh atau tidak? Menurut pendapat yang benar bahwasanya itu diperbolehkan dengan syarat. Kita sudah sewa, kita sewakan kepada orang dengan syarat bahwasanya yang kita sewakan kepada pihak ketiga, jadi saya sewa dari pihak pertama, pihak kedua, kemudian dia sewakan kepada pihak ketiga, dengan syarat penggunaannya pihak ketiga menggunakan apa yang kita sewa sama atau lebih di bawahnya. Adapun jika penggunaannya kemudaratnya lebih besar, maka tidak boleh. Contoh misalnya saya sewa ruko, saya bilang sama si A, saya pihak kedua, saya bilang kepada pihak pertama, saya sewa ruko dari Anda buat apa? Saya buat jualan sembako. Dia ada gambaran, oh berarti ruko saya dibuat sembako. Oke, sekian berapa? 100 juta per bulan. Tahu-tahu saya rubah pikiran, saya mau sewa untuk misalnya untuk bengkel, ini lain. Bengkel ya kotor lah, apalah. Nggak boleh kalau gitu, kita sewakan kepada pihak ketiga yang penggunaan barang tersebut lebih mudarat daripada kita yang menggunakannya. Tapi kalau di bawah rendah, ternyata buat kantor yang nggak apa-apa. Buat kantor lebih bersih daripada buat toko. Ya. Ini seperti itu tidak jadi masalah. Saya sewakan lagi sesuatu yang sudah saya sewakan kepada orang lain dengan syarat pihak ketiga menggunakannya sama seperti penggunaan saya atau di bawahnya. Contoh misalnya, saya sewa apartemen, saya pihak kedua datang kepada pihak pertama. Fulan, saya mau sewa apartemen Anda. Berapa ukurannya? Ya tipe misalnya apartemen besar, tipe 70. Oh iya.
Kamu berapa orang? Saya cuma bertiga, kok cuma saya, istri sama berempat sama anak dua. Oke, setuju. Setuju ya. Kemudian ternyata setelah itu saya sewakan pada keluarga besar ya, keluarga kemudian mertua semua tinggal situ, kemudian anak-anak ada 20 misalnya, ini berbeda ya. Itu ini penggunaannya beda dengan penggunaan orang yang cuma anggota 4 orang dengan anggota 20 orang ya, berbeda ya. Kalau begitu kita harus minta izin kepada pemilik nomor pihak pertama. Ya, pihak pertama karena dia akan yang dirugikan dia karena penggunaan apartemen oleh 4 orang berbeda dengan penggunaan apartemen oleh 20 orang. Misalnya saya juga sewakan apartemen. Kemudian yang sewa anak muda ya, anak muda masih bujangan ya. Baik, nah apa berapa? Saya kasih harga murah, mana bujangan dia berapa? Biasanya saya 1 bulan 5 juta, sudah buat kamu 3 juta aja. Kan bujangan enggak pakai apa-apa. Ya sudah. Tahu-tahu saya sewakan sama orang, udah punya anak 3, udah istrinya sama pembantunya masuk di apartemen tersebut, ya saya sewa. Enggak boleh kalau seperti ini, karena penggunaan dia lebih parah daripada penggunaan kita, maka harus minta izin. Seperti itu, ini contoh. Jadi kita boleh menyewakan apa yang kita sewa, dengan syarat penggunaannya sama dengan penggunaan kita atau di bawahnya, ya di bawahnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak harus barang ini milik kita. Atau kita punya barang, kemudian barang teman kita mengizinkan kamu silakan ini barang saya kamu sewakan sama orang, untungnya kamu ambil nggak jadi masalah. Berarti diizinkan untuk mengelola barang tersebut ya. Ini adalah syarat pertama. Jadi kadang yang disewa adalah manusia berupa kecerdasannya atau keahliannya atau tenaganya. Terkadang yang disewa adalah barang. Kemudian di antara syaratnya adalah maqdur ala taslimiha ya. Yaitu mungkin untuk diserahkan ya. Yang ketiga, ini syarat tambahan itu insya Allah sudah paham, yaitu manfaat tersebut mungkin untuk diserahkan kepada yang menyewa. Ini dicontohkan misalnya, saya punya mobil hilang, ya, dicuri orang. Saya punya mobil hilang, dicuri orang, ya. Kemudian, tapi kamu boleh sewa mobil tersebut. Kalau saya jual mobil itu, yang dicuri orang itu, ya 100 juta. Tapi kalau kamu sewa, sudah, kamu sewa setahun 5 juta, ya. Mana mobilnya? Pokoknya nanti kalau dapat mobilnya, kamu silakan sewa. Bayar dulu aja dulu. Ini nggak boleh. Nah, karena kita belum tentu menemukan mobil tersebut. Ya. Mobil tersebut kalau ditemukan apa kondisinya masih bagus tidak, kita tidak tahu. Maka ini harus bisa untuk diserahkan. Kalau tidak bisa diserahkan tidak boleh disewa ya. Tidak boleh disewa ya. Ya, nah kamu nggak saya sewakan kamu apa namanya misalnya apartemen saya sewakan sama kamu. Terus gimana? Tapi kapan apa namanya? Insya Allah kalau kuncinya lagi dipegang sama bank misalnya, atau karena saya punya utang sama bank, kuncinya dipegang. Tapi nanti pokoknya kamu bayar dulu deh. Nanti pokoknya kalau kuncinya sudah dikasih kamu boleh pakai. Nggak boleh seperti ini, nggak jelas. Kita belum tentu bisa menyerahkan manfaat tersebut kepada orang yang menyewa. Ya. Kemudian di antara syaratnya adalah manfaatnya harus jelas. Ya. Manfaat tersebut harus jelas. Apa manfaat yang kamu mau sewakan kepada orang tersebut? Dan ini bisa dengan 2 model. Bilwasf dengan mensifatinya, menjelaskan maksudnya. Menjelaskan, atau dengan tradisi, urf. Urf ya. Misalnya dengan apa namanya? Tradisi. Tradisi misalnya kalau saya sewa rumah, saya menyewakan rumah kepada orang, manfaatnya jelas. Namanya rumah itu ya ditinggali, dipakai, ya bisa buat masak, bisa buat bakar-bakar di jagung kayak apa kayak dalam rumah ya, bisa buat ini. Namanya rumah ya biasa digunakan ya. Ya. Dan itu tidak perlu dijelaskan karena selama sama-sama tradisi sudah jelas. Sama-sama tradisi sudah jelas. Namanya rumah digunakan buat gitu ya. Ya. Contohnya mobil, saya sewa mobil. Ya jelas sewa mobil buat apa? Ya buat
buat dinaikin ya, itu sudah jelas, nggak perlu dijelaskan. Ini mobil manfaatnya yang kamu boleh pakai adalah untuk dipakai. Ya ini nggak perlu dijelaskan. Secara tradisi orang sudah ngerti mobil untuk itu. Ya, mobil untuk itu. Ya, lain halnya kalau ternyata ada sesuatu yang tidak dipahami oleh tradisi, maka harus dijelaskan. Misalnya, saya sewain rumah sama orang. Ini rumah saya, kamu boleh sewa. Tapi ingat, 2 kamar ini kamu nggak boleh buka. Ini contoh. Ini kan berarti ada perlu pengecualian. Selainnya kamu boleh pakai. Ini kamar 2, kamu nggak boleh pakai. Mau nggak? Sekian. Kenapa ya? Pokoknya kamu nggak boleh pakai 2 kamar ini. Nah, ini namanya perlu dijelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan, dia merasa semua tempat dia boleh pakai dalam rumah itu sebagaimana penggunaan yang biasa. Contoh lagi misalnya, yang penting untuk dijelaskan misalnya tukang mungkin kerja harian. Gitu, kamu kerja sama saya bayar kamu sehari 150.000. Kerjamu apa? Ya, harus jelas. Saya akan bekerja kepada kamu dalam satu hari 8 jam. 8 jam itu kerja biasa tukang begini, nanti saya istirahat setengah jam misalnya. Ini harus jelas ya. Harus jelas. Sebenarnya kalau sudah dipahami secara tradisi maka tidak perlu dijelaskan. Kalau ternyata kurang bisa dipahami dengan tradisi maka harus dijelaskan ya. Jadi kalau kita di Madinah, kita dulu mahasiswa kalau keluar di pintu gerbang universitas kemudian kita bilang haram itu ke Masjid Nabawi, kita nggak usah ngomong, naik aja. Ya dia udah ngerti bahwa nanti akan disampaikan di dekat pintu sekian ya, sudah jelas. Ya, tidak harus bilang lewat sini pintu sana pintu sini, mereka udah ngerti lah, udah sama-sama ngerti. Atau ada mobil, ayo, nggak usah ngomong apa-apa, kita naik aja, udah ngerti ini mobil pergi ke Masjid Nabawi, nggak usah ngomong kemana, nggak perlu. Sudah ngerti semua mobil yang stop situ akan ngantar ke Masjid Nabawi. Sudah, berarti kita sewa jasa dia untuk mengantar kita kepada Masjid Nabawi tanpa harus ngomong pun saling mengerti. Intinya tidak boleh ada jahalah, ketidakjelasan tidak boleh. Nah, kejelasan tersebut bisa diketahui dengan tradisi, bisa diketahui dengan penjelasan. Diketahui dengan tradisi, bisa diketahui dengan penjelasan. Kemudian di antaranya baik syarat berikutnya. Baik, adapun al-mustajir jelas tadi dia boleh mengolah. Orang yang boleh menyewa adalah orang yang boleh mengolah uangnya, mengolah hartanya. Kemudian ujrah. Apa syarat al-ujrah? Ya, syaratnya tentunya harus jelas. Itu harganya harus jelas. Ya, berapanya harus jelas. Jika tidak jelas maka tidak bisa diadakan akad, tidak bisa diadakan akad ya. Oleh karenanya wallahu a'lam bishawab ya, ketika misalnya ini seperti orang yang mengadakan travel ya, dia harus jelas ya. Harganya harus jelas. Apa pelayanannya harus jelas ya. Pelayanannya harus jelas, bahwasanya hotelnya jelas, ininya jelas, dan ini banyak terjadi penzaliman kepada orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah ketika travelnya tidak jelas, kemudian tidak sesuai dengan apa yang ditulis ya, ternyata ya kalau ternyata tidak sesuai dengan itu dia harus sampaikan lagi bahwasanya kondisinya demikian sehingga timbul keridhaan ya. Kalau perlu ada pengembalian ya, kalau tidak maka tidak ya. Saya beberapa kali dengan travel, masya Allah travel tersebut kalau ada kelebihan dia kasih tahu, ini ternyata uang kelebihan, ini mau diapain jamaah. Oh, pada jamaah bilang udah belikan makanan aja, pada beli makanan. Jadi dia fair bahwasanya ternyata misalnya hotel, mohon maaf para jamaah, hotel seharusnya hotel ini kita rubah ke hotel ini. Nanti ada kelebihan uang, ternyata uangnya berubah misalnya, jasanya berubah ya, ini jadi masalah. Jadi kalau dia bohong, mobil hotel bintang 5 ternyata hotel bintang 4,5 misalnya, ini kan bohong ya, berarti bayarnya sama tidak ada perubahan ya. Ini berarti harganya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan pelayanan tersebut. Atau sewa nanti aja, nanti totalannya nanti kalau sudah sampai di Mekah baru kita tahu berapa. Ya nggak bisa. Anda menjual jasa harus jelas bayarannya berapa ya. Jadi harus jelas dari si manfaatnya apa harus jelas, bayaran juga harus jelas. Jangan sampai seorang sewa menyewa tidak jelas. Nah, misalnya begini, saya kerja sama kamu deh jadi pembantu, ya udah berapa? Sudahlah Bu, terserah, tidak apa-apa. Enggak boleh harus jelas berapa. Ya. Harus jelas berapa ya, sudahlah Bu. Bukannya enggak apa-apa, tenang aja. Enggak bisa enggak tenang-tenang. Nanti ternyata saya kasih kamu 1 bulan cuma 1 juta, kamu marah-marah. Misalnya, ya enggak tahu ya. Ternyata ketika saya mau kasih kamu bilang, Bu, harusnya 4 juta pembantu. Sekarang sudah
Zaman pandemi naik misalnya, nggak bisa. Makanya seperti ini nggak boleh. Harus jelas berapa ongkos sewa tersebut. Berapa ongkos sewa tersebut ya. Dan itu sama masalah harga harus jelas ini bisa dengan urf diketahui dengan urf tradisi atau dengan penjelasan. Contoh tadi kalau kita di Madinah anak mahasiswa misalnya kalau naik mobil dari universitas menuju Masjid Nabawi 2 real per kepala, udah jelas. Enggak usah ngomong, pokoknya ada mobil naik aja. Sampai sana 2 real. Mereka tidak usah bilang berapa real, enggak usah. Nanti kalau saya sana, ya akhi katanya kenapa 2 real harusnya 5 real loh. Biasanya 2 real, ya. Nah, dia harus tahu bahwasanya tradisi seperti itu, ya. Kalau tradisi sudah tahu ya maka tidak jadi masalah. Tapi kalau tradisi enggak tahu maka harus dijelaskan. Jadi suatu yang sudah jelas. Misalnya kita naik Gojek, naik ojek dulu kan tidak ada kejelasan. Ya, misalnya dari sini ke sana, semua ojek tahu itu harganya 10.000 dari sini ke sana naik ojek. Ya sudah kita sudah langganan situ tinggal naik, nggak usah ngomong. Tahu-tahu sampai sana dia minta 50.000. Gimana? Biasanya 10.000. Loh kenapa tadi bapak nggak bilang loh? Biasanya sini 10.000. Ya ini tidak dia yang salah. Harusnya sudah jelas karena tradisi biasanya 10.000 ya. Jangan sampai jadi bohongin sama ojek misalnya. Ya ini. Jadi harga harus jelas ketika mengadakan jual beli tersebut, jual beli jasa ya. Adapun yang terakhir adalah sigo atau akadnya ya. Akad jelas ya. Yang penting akadnya juga harus jelas. Ya. Harus jelas ya. Sampai kapannya harus jelas jasanya. Sampai kapannya, kemudian mungkin kalau mau dijelaskan kapan pembayarannya, ya terserah ya. Baik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata manfaat yang disewa ternyata tiba-tiba rusak, tidak bisa digunakan lagi, maka ketika itu jasa jual beli berhenti. Maka misalnya sewa mobil selama setahun. Tahu-tahu setelah 6 bulan dipakai setahun harganya misalnya 100 juta. Tahu-tahu selama 6 bulan dipakai mobilnya rusak dan kerusakan tersebut kerusakan bukan dari pengguna, ya. Bukan dari penyewa, tapi mobil itu tahu-tahu rusak begitu saja. Artinya yang menyewa tersebut tidak melakukan kelalaian. Beda kalau dia nabrak ya berarti dia kelalaian. Tapi kalau dia nggak melakukan kelalaian dia biasa aja, ternyata tahu-tahu rusak, ya. Maka dia hanya bayar setengah dari sewa tersebut, yaitu karena dia sudah gunakan 6 bulan maka dia bayar 50 juta, ya. Contoh dia misalnya sewa apartemen. Apartemen dengan kita tahu namanya apartemen ya bisa ditinggali, bisa bisa dianu. Tahu-tahu setelah 6 bulan pakai apartemen, ya ternyata apartemennya sudah rusak, ternyata bocor sana sini, kemudian tikus di sana sini, kemudian hancur tidak bisa dipakai dan itu bukan kesalahan pengguna, dia pengguna biasa aja. Maka ketika itu akad sewa menyewanya bisa dibatalkan karena ini manfaat tidak bisa digunakan lagi. Manfaat tersebut tidak bisa diharapkan lagi. Maka dengan demikian akad dari sewa menyewa berhenti sampai di situ, tinggal ditotalkan berapa yang dia sudah pakai. Kalau dia pakai sudah setengah tahun ya dia bayar setengah tahun, yang sisanya dia minta kembali. Dan itu tidak jadi masalah termasuk dalam akad jual beli. Baik, kira-kira ini yang kita bahas tentang masalah al-ijarah. Tolong perhatikan habis ini saya kasih tanya jawab ya. Al-ijarah menyewa, ya, jual beli manfaat atau jasa ada beberapa rukunnya. Pertama adalah yang menyewakan harus bisa mengolah. Ya, adapun anak kecil orang gila tidak boleh. Ya, kemudian yang kedua yang menyewa juga sama, dia boleh mengolah uangnya untuk membayar hal tersebut. Kemudian al-musta'jar, syarat ketiga yang disewakan. Yang disewakan ada beberapa syarat, di antaranya 4. Yang disewakan adalah, yang dijual beli adalah manfaat atau jasanya. Ya, apa saja yang bernilai itu bisa dijadikan jasa, boleh disewakan. Dan yang bernilai banyak yang bisa yang disewakan, seperti kita menjual jasa merek boleh ya, atau franchise masih kata orang yang macam-macam ya. Jadi intinya sesuatu yang bernilai yang ada jasanya bisa kita sewakan, boleh kita jual manfaat tersebut ya, yang bukan barang yang dijual ya. Baik, adapun mengenai dengan manfaat tersebut bisa berupa manusia, yaitu dari keahliannya atau tenaganya, maka ada terbagi dua, ada pekerja khusus pribadi, ini contohnya
pembantu pribadi, supir pribadi misalnya, atau pekerja harian misalnya, ya ini contohnya ya. Saya tulis deh misalnya pembantu, kemudian supir pribadi, ini pekerja harian. Nah ini beda. Yang kedua ajir mustarak. Ajir mustarak itu pekerja umum, misalnya tukang jahit yang membuka tempat kita bayar dia jasa menjahit, atau tukang catering misalnya, catering itu misalnya kita taruh barang dia masakkan. Dan ini kalau di sini saya nggak tahu ada atau tidak. Kalau misalnya di Saudi ada, kita pergi ke matbah terus kita taruh kambing kita tolong masakkan ini kambingnya, ini barang-barang yang sudah dia tinggal masakkan, mungkin dia menyewakan, dia siapkan bumbunya, tapi kambingnya dari kita suruh masakkan, nanti kita tinggal bayar ya misalnya. Atau kerja borongan, misalnya dia kerja untuk bangunkan ruko bagi kita borong. Nah bedanya antara ini dengan ini adalah kalau ada kesalahan maka yang tanggung jawab adalah pekerja umum ini. Misalnya tadi kita kasih catering, kemudian ternyata masak kambingnya hangus, dia bilang qadarullah kambingnya hangus, saya ketiduran, ya nggak bisa, kamu harus ganti. Ya. Lain hanya dengan pekerja pribadi. Kalau pribadi dia tidak melakukan, bukan karena kelalaiannya, maka kita tidak boleh minta pertanggungjawabannya, karena dia sudah bekerja dan tidak lalai. Kalau ada piring pecah atau apa pecah, maka bukan tanggung jawab dia. Kemudian syarat kedua, manfaat yang dibolehkan, yaitu bukan untuk maksiat, intinya ini bukan untuk maksiat. Ya. Kemudian manfaat tersebut harus jelas, baik secara tradisi maupun dengan penjelasan. Kemudian manfaat tersebut diserahkan, mungkin untuk diserahkan kepada yang menyewa. Ini di antara syarat yang berkaitan dengan barang yang disewakan. Kemudian syarat yang lain, syarat keempat, al-ujrah, harga harus jelas, berapa harganya. Kemudian bentuk akadnya juga harus jelas. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan kasih tanya jawab. Semoga kawan-kawan bisa menjawab dengan baik ya. Baik, pertanyaan pertama. Pak Indra, Pak Andre, siap ya. Dan yang lainnya. Pertanyaan pertama, apa hukum seorang anak yang umurnya 7 tahun kemudian menyewakan apartemen miliknya selama setahun dengan harga 50 juta. Hukumnya boleh atau tidak? Kenapa? Belum balik ya? Belum bisa, belum memayis. Atau iya, oke. Yang kedua, apa hukumnya menyewa tempat untuk menjual film-film dan kaset-kaset musik? Kenapa? Manfaat haram ya, haram ya. Ya. Tapi yang berikutnya, seorang lelaki dia meminjam mobil dari saudaranya, kemudian dia sewakan mobil tersebut kepada orang lain. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Dia belum diizinkan untuk mengolah manfaat mobil tersebut, kecuali kalau yang meminjamkan mengizinkan. Paham? Kecuali yang meminjamkan mengizinkan. Sudah kamu pinjam mobil saya, kamu boleh sewakan. Itu kalau gitu berarti boleh, karena dia diizinkan. Tapi kalau dia pinjam kemudian dia sewa diam-diam tanpa izin dari pemilik mobil, maka tidak boleh. Dia dalam hal ini tidak memiliki mobil dan juga tidak memiliki hak memanfaatkan mobil. Adapun orang yang menyewakan, dia harus memiliki hak manfaat tersebut sehingga bisa dia sewakan meskipun dia tidak memiliki barang tersebut. Baik. Apa hukumnya menyewakan mobil yang hilang selama setahun dengan harga 10 juta? Boleh tidak? Mobilnya nggak ada. Masya Allah. Udah pintar semua ini sekarang, benar semua ini, nggak ada yang salah ini. Baik. Apa hukumnya seorang menyewa mobil, ya, kemudian dia sewakan mobil tersebut kepada orang lain lagi, boleh atau tidak? Dengan harga yang lebih. Dia sewa dari si B, menyewa mobil dari si A dengan sehari misalnya untuk seminggu dengan harga misalnya 100.000. Kemudian dia sewakan ke C sama seminggu dengan 200.000, boleh atau tidak?
Nah iya, kalau ternyata dia pakai 1 minggu dibawa untuk off-road nggak boleh. Ya, kalau dipakai buat off-road tidak boleh. Ya karena karena seperti kita di mana kadang ditanya kita mau rental mau penggunaan dalam kota atau keluar kota. Ya, mereka ada harganya berbeda. Berbeda ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Ini termasuk apa? Pekerja yang khusus atau pekerja yang umum? Si Z pergi ke tukang jahit, ya membawa 3 meter kain. Kemudian dia kasih 1 juta untuk menjahitkan bajunya. Ya. Ini pekerja khusus atau pekerja umum? Pekerjaan umum ya, karena tukang jahit ini terbuka siapa saja. Dia kadang-kadang dalam satu waktu dia mengerjakan 3 baju. Orang yang datang, dia kerjakan, pokoknya minggu depan ya. Ya, karena dia bekerja untuk orang banyak ya. Jika ternyata kainnya salah gunting, siapa yang tanggung jawab? Kalau nggak sengaja? Tetap pengerjaannya. Kalau qadarullah katanya, qadarullah nggak gratis, tetap aja harus ganti ya. Baik. Seorang datang ke tukang jahit, dia bilang kamu kerja di tempat rumah saya, jahit konveksi saya. Tapi kamu kerja setiap hari 3 jam. Dari jam 7 sampai jam 11. Tapi kerja di rumah saya. Baik. Ini pekerja khusus atau pekerja umum? Nah, paham pertanyaannya. Jadi saya datang ke tukang jahit, dia punya tempat jahit. Saya bilang, udah kamu sini. Kamu nanti, pokoknya jam 7 sampai jam 11 kerja di rumah saya ada konveksi. Setelah itu kamu kembali ke tokomu, enggak apa-apa ya, tempat pekerjaan. Baik. Ketika dia kerja di rumah saya sehari 3 jam, dia pekerja khusus atau pekerja umum? Khusus atau umum? Khusus ya, karena dia sudah kita ambil secara khusus ya. Khusus kerja di rumah ya. Nah, kita sudah tahu aturannya berbeda tadi ya. Baik. Si Z membayar 500 juta kepada si Khalid ya untuk membangunkan rumahnya ya. Untuk membangunkan rumahnya. Ini umum atau khusus? Sampai selesai. Hah? Umum ya. Umum. Jadi semua yang borongan itu apa? Umum. Beda kalau harian beda ya. Kalau gitu sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.